Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Adelia Kontesa dengan NIM 22003158 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya berupa makalah dengan judul Implementasi Asas-asas Pendidikan Sepanjang Hayat. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat disebut juga dengan lifelong education, prinsip pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia, yaitu pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlangsung sepanjang hidupnya. Pendidikan seumur hidup bukanlah suatu kegiatan atau program pendidikan. Cropley mengatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Perorganisasian dan penstrukturan itu diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda hingga sampai usia yang paling tua. Berikutnya, belajar sepanjang hayat menciptakan tantangan untuk memahami, mengeksplorasi, dan mendukung dimensi-dimensi penting yang baru bagi pendidikan. Yang pertama itu terdapat belajar yang diarahkan diri sendiri. Yang kedua, belajar atas dasar tuntutan. Ketiga, belajar kolaboratif. Dan yang keempat, belajar organisasi. Dan pembahasan yang kedua yaitu tujuan pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan sepanjang hayat ini terdapat tinjauan dari beberapa aspek. Yang pertama, tinjauan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan skill agar mampu beradaptasi dengan masyarakat. Yang kedua itu tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan, karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara, dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki. Dan yang ketiga, tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Pendidikan seumur hidup merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali. Keempat, terdapat tinjauan teknologis, yaitu saat ini dunia dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Yang kelima, tinjauan filosofis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk susila. Yang keenam, tinjauan psikologis. Dasar kejiwaan dan jasmani yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani baik dari pikir, rasa, karsa, cipta, dan budi. Dan yang ketujuh, pedagogis, yaitu perkembangan iptek yang pesat mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Dan yang terakhir yaitu tinjauan politis. Negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak memiliki pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Berikutnya, strategi pendidikan seumur hidup menurut Sulaiman Yusuf. Konsep dasar pendidikan seumur hidup yang pertama itu sebagai tujuan atau ide formal. Yang kedua, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Ketiga, proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis. Selanjutnya, peningkatan kualitas spiritual dan moral kehidupan seluruh umat manusia dan masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan kecakapan intelektual untuk membina kepribadian sebagai respon terhadap keinginan, sebagai cara yang logis untuk mengatasi problem, serta sebagai desain kurikulum. Nah, yang berikutnya, arah dan alasan pendidikan seumur hidup kepada orang dewasa, yaitu sebagai generasi penerus kaum muda atau dewasa, membutuhkan pendidikan seumur hidup dalam rangka memenuhi self-interest. Yang kedua, kepada anak-anak, yaitu anak adalah tempat awal bagi orang dewasa, maka pendidikan bagi anak perlu mendapat perhatian dengan program kegiatan yang tersusun. Materi yang ketiga yaitu mengenai karakteristik pendidikan sepanjang hayat.
Karakteristiknya yang pertama, hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Kedua, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan, atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan yang lain sebagainya. Keempat, pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. Yang kelima, pendidikan seumur hidup memiliki 2 macam komponen besar, yaitu pendidikan umum dan pendidikan profesional. Dan yang keenam, tujuan akhir pendidikan seumur hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Pembahasan yang keempat yaitu bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat. Tahap belajar manusia pada dasarnya terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu proses belajar yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Karena proses ini belajar terjadi dalam pikiran seseorang yang sedang melakukan kegiatan belajar. Proses ini sering disebut dengan proses internal. Dan yang kedua disebut proses belajar eksternal. Proses ini dapat menunjukkan apakah dalam diri seseorang telah terjadi proses belajar yang telah ditandai dengan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini juga saya akan menjelaskan 6 proses pembelajaran dalam diri seseorang menurut Suprijanto. Yang pertama itu ada motivasi, kedua perhatian pada pelajaran, ketiga penerimaan dan mengingat, keempat reproduksi, kelima generalisasi, dan yang keenam menerapkan apa yang telah diajarkan serta umpan baliknya. Pembahasan yang kelima yaitu implikasi pendidikan sepanjang hayat. Implikasi pendidikan sepanjang hayat pada program-program pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, dan yang terakhir pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Yang kedua itu terdapat implikasi pendidikan sepanjang hayat pada sasaran-sasaran pendidikan. Yang pertama itu ada para buruh dan petani, kedua golongan remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya, dan yang ketiga para pekerja yang berketerampilan. Pembahasan yang terakhir yaitu implementasi pendidikan sepanjang hayat. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dalam lingkungan keluarga dapat diselenggarakan dengan berbagai strategi sejalan dengan fungsi-fungsi keluarga. Sekurang-kurangnya penerapan pendidikan sepanjang hayat ini dalam keluarga dapat dilakukan dalam 2 strategi, yaitu proses sosialisasi dan pola asuh. Proses sosialisasi yang diselenggarakan dalam keluarga memberi makna bahwa individu-individu dalam keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat belajar dan terus belajar secara berkesinambungan melalui interaksi dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah saya ini mengenai pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup adalah proses pendidikan secara kontinu berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, yaitu mulai sejak lahir sampai akhir hayat manusia. Pendidikan ini dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Sekian pembahasan dari saya mengenai asas-asas pendidikan sepanjang hayat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.